Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak, dan selamat pagi juga untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara pembahasan Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Saya undang kita akan mendengarkan sebuah lagu dan doa buka sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Blasius Albin. Kami persilakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala yang Tuhan sudah pesankan, kerjakanlah dengan bergirang. Kerja baginya dan bergemar, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Amin. Terima kasih untuk Debbie dan kawan-kawan, Debbie Sianturi, yang sudah membawakan lagu buka kita pada saat ini. Mari kita buka di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau telah memimpin kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami telah siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami berada, waktu Indonesia atau waktu Amerika atau dimanapun kami berada saat ini yang bisa mendengarkan akan siaran ini, biarlah Tuhan kami dapat dipenuhi dengan roh suci dari surga, sehingga kami mendapat mendengarkan dan mendapat mendiskusikan firman Tuhan ini melalui pelajaran sekolah sahabat dengan baik, dan kami dipenuhi dengan roh suci-Mu. Biarlah Tuhan Pendeta Blasius Albin yang Engkau sudah utus untuk
memimpin akan pelajaran sekolah sahabat ini. Engkau urapi juga diaku Tuhan dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia juga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang acara ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik, dan Engkau juga berkati peralatan yang dipakai, sehingga Tuhan kami tidak ada gangguan atau halangan, dan itu untuk kepujian nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita serahkan kepada Pendeta Abin untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bu Nainggolan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bertemu kembali pada hari ini, hari Rabu malam, atau Rabu sore di Amerika dan Kamis pagi di Indonesia. Berterima kasih juga oleh karena kita masih setia di saluran ini, Zoom, yang di-host oleh jemaat Hisdak, New Jersey. Dan saya menyapa dulu pada Bapak Ibu sekalian yang menonton melalui live stream, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia atau di berbagai tempat. Dan secara khusus saya juga menyampaikan selamat ketemu lagi, dan orang Manado bilang selamat baku dapat ulang yang menonton langsung di Zoom ini. Saya lihat Ibu dan Bapak Simatupang sangat setia ya menghadiri acara ini, itu yang luar biasa. Baik, izinkan saya share screen pada pagi ini. Oh, sorry. Salah. Oke. Oke, here we go. Oke. Saya harap kita bisa melihat share screen saya ini. Judul hari Rabu dalam bahasa Indonesia adalah, maju bersama. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, press together. Saya tidak terlalu suka dengan terjemahan bahasa Indonesia. Press together itu sebenarnya press something together. Artinya ada dua hal atau dua aktivitas yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain, mesti berjalan bersama-sama, mesti dilakukan bersama-sama. Terus sebabnya saya lebih suka menggunakan judul bahasa Inggrisnya, press together. Oke. Nah, apa yang dipelajari sepanjang hari ini, sepanjang hari Rabu ini, fokusnya dua. Yaitu apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk memulihkan iman Elia. Itu fokus pertama pelajaran hari Rabu. Yang kedua, berdasarkan pengalaman pemulihan iman Elia itu, maka Paulus memberikan saran, yaitu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ya, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan iman. Jadi ini adalah dua fokus dari pelajaran hari Rabu. Mari kita lihat satu persatu referensi teks yang diberikan oleh penulis sekolah sahabat ini. Tentu saja yang pertama berkaitan dengan drama atau kisah narasi tentang Elia. Ya. Press together dalam pengalaman Elia. Mari kita lihat sebelum kita lihat teksnya. Di kisah, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai 4. Ini adalah konteks dari ayat inti kita sebentar kita akan lihat. 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang
termasuk wilayah Yehuda maksud saya. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita tahu apa yang diungkapkan oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 34. Di pasal sebelumnya, kita tahu kisahnya. Ada sebuah drama yang terjadi di sana, di atas Gunung Karmel. Elia membunuh semua nabi-nabi Baal. Dan atas peristiwa itu, Isabel, istri dari Raja Ahab, membuat ancaman mematikan terhadap Elia. Ancamannya tidak main-main. Kalau masih ada nyawanya besok nyawanya tidak akan ada lagi. Kira-kira begitu ya kalau Anda baca kisahnya. Jadi jelas di situ. Respon yang dibuat oleh Elia, kita baca di ayat ini. Ya, dia menyelamatkan nyawanya. Pergi menyelamatkan nyawanya. Dari ancaman penyembah berhala, Isabel. Kemana dia? Ke Berseba, wilayah Yehuda. Lalu kemudian dia pergi ke padang gurun. Menarik oleh sebab di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, ya, dia ingin mati di sana. Padahal di ayat yang ketiga, dia mau menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri dari Isabel supaya dia tidak mati. Tapi justru di hadapan Allah, dia ingin mati. Rupanya dia tidak mau ingin mati di tangan para penyembah berhala. Dia ingin mati asal Tuhan yang membuat dia mati. Ya kan? Lalu sebabnya dia katakan, ada direct quotation di sana, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sebuah ekspresi yang sangat bertentangan ya. Dia orang yang beriman, dia orang yang sangat yang punya kuasa. Instrumen di tangan Allah itu adalah Elia. Tapi sekarang dia ingin mati. Dia ingin Tuhan mengambil nyawanya. Sebab dia merasa dia gagal. Kira-kira itu ya. Nah, itu adalah konteks tentang Elia. Latar belakang dari ayat berikutnya. Nah, ayat yang dicatat oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita adalah 1 Raja-Raja 19 ayat 5-18. Nah, terhadap perkataan yang disampaikan oleh Elia, ia ingin mati, ambillah nyawaku. Apa respon Allah? Ini dia. Kalau Anda baca, saya tidak mau baca secara keseluruhan, ayat 5 sampai ayat 6. Dia tertidur. Di tengah jalan ini baru saja 1 hari perjalanan selama 40 hari perjalanan. Jadi dia akan melewati padang gurun itu untuk pergi ke Gunung Horeb. Dia tertidur. Dan kemudian datanglah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Membawa roti dan air. Kebutuhan pertama yang dilihat oleh Tuhan adalah soal kebutuhan fisik, soal makanan. Ini perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang panjang. Dia membutuhkan kekuatan fisik. Oke. Jadi pertama kali Tuhan datang melalui malaikatnya untuk memberikan roti dan air. Lalu kemudian untuk kedua kalinya, di ayat 7 dan 8, malaikat Tuhan datang lagi kepadanya dan menyuruh dia makan. Ini masih dalam konteks sedang dalam perjalanan menuju ke Gunung Horeb. Waktunya 40 hari, 40 malam. Oke. Dan sesudah itu dia terus mengadakan perjalanan, tiba di Gunung Horeb. Horeb itu artinya bersinar, bercahaya. Ya. Dan di atas Gunung Horeb itu dia bermalam di gua.
ya, setelah mengadakan perjalanan 40 hari 40 malam. Oke. Lalu Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan. Apa kerjamu di sini? Ini pertanyaan ini sangat menarik untuk dianalisis sebab bagi Tuhan Elia tidak seharusnya ada di situ. Penekanan utama pada pertanyaan ini adalah pertama mengenai lokus, tempat. Seharusnya kamu tidak ada di sini, di tempat di Gunung Horeb ini, menyendiri di sini. Itu arti dari pertanyaan yang dibuat oleh Allah. Yang kedua, selain tempat, merujuk pada assignment. Jadi ada lokus, ada assignment. Assignment-nya apa? Assignment-nya adalah Tuhan tidak menghendaki dia bersembunyi dan melarikan diri dari ancaman yang disampaikan oleh Isabel. Assignment-nya dia adalah terus bekerja untuk Tuhan. Oke, tanpa harus meninggalkan persoalan. Saya rasa ini adalah reaksi alamiah kita semua ya. Kalau ada masalah, kita meninggalkan masalah itu. Kita tidak mau masuk pada area di mana bisa menciptakan masalah. Kira-kira begitu ya. Tapi pertanyaan mengenai apa kerjamu di sini, selain lokus, tempat tadi itu, dan yang kedua adalah mengenai assignment. Artinya apa? Artinya, Elia tidak seharusnya ada di Gunung Horeb. Elia tidak seharusnya menyembunyikan diri. Elia harus menghadapi fakta bahwa memang ada resistensi atau perlawanan. Tapi dia harus percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Lalu inilah jawaban Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Luar biasa. Di atas Gunung Karmel, kalau kita membaca narasi ini, di atas Gunung Karmel, kita anggap Elia adalah seorang yang berhasil. Tapi di atas Gunung Horeb, Elia merasa dia orang gagal. Dia tidak sadar bahwa keberhasilannya di atas Gunung Karmel oleh karena kuasa Allah. Nah, sekarang dia ada di atas Gunung Horeb. Dan dia katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Dia bekerja. Tetapi komplainnya adalah, orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Ketika kita bicara mengenai perjanjian, kita flashback pada apa yang dikatakan oleh Allah di Gunung Sinai, di Keluaran pasal 19 dan Keluaran pasal 20. Salah satu perjanjian yang dicatat di sana, di hukum yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat patung bagimu di hadapanku. Itu salah satu redaksi perjanjian atau covenant yang telah dibuat oleh Allah pada orang Israel sebelumnya. Dan Israel di bawah Ahab telah menghancurkan covenant yang telah dibuat oleh Allah itu, membuat patung. Lalu kemudian meruntuhkan mesbah-mesbah itu di atas Gunung Karmel itu. Kita baca dalam Satu Raja-Raja pasal yang ke-18. Membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Artinya, Elia meninggalkan nabi-nabi yang lain, dibunuh oleh Isabel. Lalu dia katakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Redaksi di ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal 19, menunjukkan iman Elia mengalami keruntuhan. Oke. Mari kita lihat sekarang. Di ayat 11 dan 12. Inilah respon dari Tuhan. Responnya adalah Allah menunjukkan
4 fenomena alam. 4 fenomena alam itu adalah yang pertama, angin besar dan kuat, sangat kencang dan bisa membelah batu, bisa meruntuhkan pohon. Itu berarti angin yang sangat kuat. Tapi dikatakan di sana, Tuhan tidak ada dalam fenomena alam ini, angin besar. Yang kedua, gempa bumi. Disaksikan oleh Elia. Gempa bumi yang dahsyat. Tapi dia tidak menemukan Allah di sana. Lalu kemudian yang ketiga, api yang bernyala. Lagi-lagi fenomena alam ini itu peristiwa supranatural, ada api, dan dia tidak menemukan sosok Allah dalam peristiwa fenomena alam yang ketiga. Jadi ada angin besar, ada gempa bumi, dan ada api. Dan yang keempat adalah angin sepoi-sepoi basah, istilah di terjemahan bahasa Indonesia. Angin sepoi-sepoi basah. Dan angin sepoi-sepoi basah itu, di tengah angin sepoi-sepoi basah itu, suara Allah muncul. Suara Allah muncul. Tidak dikatakan suara apa itu, pokoknya itu suara Allah. Dan pada waktu dia menyaksikan angin sepoi-sepoi ini disertai suara Allah, dia gemetar dan mukanya ditutup. Berarti dia bertemu dengan Allah. Dia bertemu dengan Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Tuhan memiliki rahmat, kekuatan untuk Elia. Dan dia memiliki kasih karunia. Dia bisa saja mati oleh karena angin besar dan kuat. Karena angin besar dan kuat, kalau Anda baca ayat 11 itu, bisa membelah batu. Mati Elia. Gempa bumi yang dahsyat, saya tidak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya gempa bumi itu, bisa saja dia mati. Api juga begitu. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi basah ini, justru Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada Elia. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Elia tadi di ayat yang ke-10. Ya kan? Di ayat yang ke-10, aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini? Ya kan? Nah, sesudah Allah menunjukkan fenomena supranatural, fenomena alam itu, 4 tadi itu, angin besar, gempa bumi, api, angin sepoi-sepoi. Lalu dia mengulangi pertanyaan. Tentu saja pertanyaan yang sama, implikasi yang sama. Apa kerjamu di sini? Tentang lokus dan assignment. Lokusnya adalah ngana, tidak seharusnya ada di sini. Tentang assignment. Assignment-nya adalah bukan datang untuk menyembunyikan diri dari hadapan masalah. Hadapi masalah itu dengan kuasaku. Lalu dia menjawab sama dengan ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan seterusnya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Oleh perkenalan Allah melalui angin sepoi-sepoi itu, baru dia sadar ternyata Allah saya ini Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki kasih karunia. Walaupun saya melarikan diri dari pekerjaannya sebagai sebuah ekspresi pemberontakan terhadap great assignment dari Tuhan. Tuhan tidak menghukum dia. Dia hanya bertanya untuk menegaskan kembali assignment yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk terus membawa pekabaran baik kepada orang-orang Israel yang telah murtad itu. Lalu di ayat yang ke-15, komennya ini perintah dari Allah sekarang. Pergilah. Kembalilah ke jalan. Wow, luar biasa saudara-saudara. Dia berangkat dari Israel, Gunung Karmel, pergi ke Gunung Horeb 40 hari. Ya.
Dan sekarang setelah di atas Gunung Horeb, Tuhan bilang kembali. Berarti dia membutuhkan waktu 40 hari yang kedua untuk mengadakan perjalanan. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurap Hazael menjadi raja atas Aram. Kita tidak mau bahas ini. Kita melihat drama bagaimana Tuhan menyadarkan Elia tentang tugasnya. Oke. Jadi dia sudah diberikan makanan oleh Tuhan, roti dan air. Dan dia juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya. Jadi, apa yang Tuhan lakukan untuk memulihkan iman Elia? Pertama, Allah memenuhi kebutuhan fisik dan mental dalam keraguan dan persoalan dihadapi oleh Elia. Luar biasa ya. Jadi Allah itu tidak hanya melayani orang yang menghadapi masalah soal rohani saja, tapi dia juga memenuhi kebutuhan fisik. Yang kedua, Allah mendemonstrasikan kuasanya dan kemurahannya kepada Elia sebelum disuruh pulang ke Israel untuk melayani Allah. Saya ingin saksi sedikit di sini. Waktu kami pulang, kami tinggal 6 tahun di Ayas. Jadi anak sekolah, diutus oleh Unklub untuk belajar. Setelah kami pulang, saya punya kerinduan terbesar. Saya orang Flores. Pulau Flores itu bagian dari Uni Barat sebenarnya. Lalu saya bilang sama istri saya, apa yang harus kita buat untuk Flores? Istri saya bilang, kita tidak ada uang. Saya bilang, don't worry. 1 tahun ini kita, seberapa saja yang kita punya, kita tabung untuk Flores. Itu baru pertama kali tiba di Indonesia, di Manado waktu itu. Kami tabung, dan kemudian tahun berikutnya kami sekeluarga mengadakan charity clinic, mengadakan seminar kesehatan di Flores Barat. Dan kita pergi dengan doa yang sungguh-sungguh. Saudara tahu dalam tempo 2 tahun, kami membawa 7 orang muda dari kampung halaman tinggal di rumah kita di Unklub. Lalu saya tanya sama istri saya, apakah kamu mampu memberikan makanan anak-anak ini? Dia bilang mampu. Oke, kita sekolahkan mereka baptis, dan sekarang mereka sudah belajar di beberapa fakultas di Unklub, dan ada yang sudah tamat. Saya bilang sama istri saya, kita tidak perlu menabung. Tidak perlu. Kita hanya mau menabung untuk pekerjaan Tuhan, membawa orang-orang muda itu, menyekolahkan mereka di SMA, dan kemudian kita bawa mereka di kampus Unklub. Saudara sudah tahu, peraturan di kampus Unklub itu, tidak boleh 3 orang, lebih dari 3 orang tinggal di rumah dosen. Tapi saya minta izin sama rektor. Kalau boleh, tinggal lebih dari 3 orang, karena ini adalah salah satu penginjilan saya untuk daratan Flores. Betul, beberapa tahun lalu ada 7-8 orang tinggal di rumah. Berkarung-karung tiap bulan kita siapkan makanan untuk mereka. Tapi kita bahagia. Dan setiap tahun, sebenarnya tahun ini bulan Desember saya pulang, tapi karena peraturan pemerintah, akhirnya kita tidak bisa pulang. Ada 2 orang muda lagi yang akan datang untuk sekolah di sini. Dan Anda tahu siapa mereka? Mereka bukan Advent. Dan sekarang 100% yang saya bawa dari kampung dulu telah dibaptis menjadi anak Allah. Jadi kita memenuhi kebutuhan fisik, mental mereka, dan juga kita memenuhi jiwa mereka dengan kuasa Allah. Press together. Mari kita lihat berdasarkan itu apa nasihat Rasul Paulus. Mari kita lihat sekarang. Konsepnya sama berdasarkan kasus Elia tadi. Karena itu harusnya lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Problem kita apa? Berdasarkan Hebrew pasal 2 ayat 1. Problem kita adalah sensitivitas, kepekaan kita terhadap suara Allah. Rupanya Elia seorang nabi yang disegani, yang punya kuasa. Karena masalah membuat kepekaannya terhadap suara Allah itu mengalami penurunan. Jadi itu sebab dia melarikan diri. Ya kan? Jadi nasihat Paulus adalah kita harus teliti
memperhatikan apa yang kita dengar dari siapa? Dari firman Tuhan. Itu yang pertama. Berikutnya di ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya baca. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya mau garis bawahi. Seringkali orang yang percaya itu menjadi orang tidak percaya oleh karena penipuan. Penipuan. Dan penipuan itu menjelma menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi tipu daya dunia ini membuat kita bisa saja tidak percaya kepada Tuhan. Dan tipuan itu sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang membongkar paradigma saya, cara saya berpikir, cara saya pandang. Kira-kira itu ya. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Penasihat berikutnya adalah penting untuk kita. Asal saja kita teguh, berpegang, sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman yang kita semula. Keyakinan iman kita yang semula. Jadi apa masalah kita? Masalah kita bukan tidak punya iman. Masalah kita adalah konsistensi iman di tengah tawaran, di tengah cobaan, di tengah tipuan dunia. Ya kan? Paulus mengatakan kita perlu teguh berpegang pada kebenaran, pada keyakinan iman kita sejak saat pertama kita menerima Yesus. Wow. Jadi itu adalah nasihat Rasul Paulus. Ketidakpercayaan diakibatkan oleh banyaknya iklan dari mamon, dari penganut materialisme, dari hedonisme, orang yang suka senang-senang di dunia ini. Kita tertipu oleh itu semua. Dan itu disebut dengan tipu daya dosa yang membuat kita, iman kita mengalami tergerus. Bukan tidak punya iman, tapi iman kita semakin lama, kepercayaan saya kepada Tuhan semakin lama, semakin berkurang. Nah, itu nasihat Rasul Paulus, waspadalah. Di ayat 12, waspada. Ya. Waspadalah. Dan kemudian kita lihat ayat berikutnya di Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Saya baca di sini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kita dalam konteks temporal, waktu ya, waktu. Saya sudah dibaptis misalnya 20 tahun, 30 tahun. Saya tidak tahu berapa lama kita sudah dibaptis, atau bahkan sejak kecil. Dari segi waktu, seharusnya saya, si A, si B, si C, sekarang ini sudah menjadi pengajar moral. Ya kan? Lalu problemnya apa? Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kenapa selama 30 tahun ini saya masih jadi anak kecil? Karena saya tidak belajar firman Tuhan. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu sekalian. Program yang disampaikan oleh jemaat ini, jemaat Fisdak ini, sangat bagus untuk membangun iman kita. Supaya kita belajar firman Tuhan setiap hari. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Apa artinya ini? Ini analogi yang dibuat oleh Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 ini, bahwa ada di antara kita pemahaman tentang kebenaran masih terlalu rendah oleh sebab kita tidak banyak belajar. Gereja Masyarakat Penghari Ketujuh, sebuah gereja yang secara reguler dan sistematik memberikan pelajaran Alkitab setiap hari melalui pelajaran sekolah sahabat.
Seringkali umat-umat Tuhan tidak belajar sekolah Sabat, hanya sekali dalam 1 minggu, hari Jumat. Jadi kontraktor dari hari mempelajari firman Tuhan dari hari Minggu sampai hari Jumat. Itulah yang membuat kita masih memerlukan makanan susu, bukan makanan keras. Jadi nasihat Paulus, kamu harus belajar. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Wow. Analogi yang dibuat oleh Rasul Paulus ini untuk menegaskan bahwa ternyata makanan saya selama ini terlalu makanan ringan. Makanan ringan itu akan diubah menjadi makanan keras kalau kita mempelajari firman Tuhan berdasarkan pengalaman hidup kita setiap hari. Ya kan? Jadi kalau kita mempelajari kitab Wahyu, siapa yang mau menyanyikan lagu anak domba di sorga? Bukan orang suka menyanyi di sini, tapi orang yang setia dan mengalami penderitaan tetap setia kepada Tuhan. Merekalah yang bisa menyanyikan lagu baru, lagu anak domba dalam Wahyu pasal 7. Jadi untuk memahami bahwa kita adalah orang dewasa, harus mempelajari firman Tuhan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Nah, panca indera itu adalah simbol dari kecerdasan untuk membedakan kecerdasan intuisi, kecerdasan internal, kecerdasan moral yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hanya orang yang memiliki kecerdasan moral dari yang dia pelajari dari firman Tuhan, dia memiliki kecerdasan moral untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Kira-kira itu ya. Jadi, ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 maksud saya, ayat yang ke-22. Ini hal yang praktis. Jadi di perikop sebelumnya, Anda perhatikan di perikop sebelumnya yang kita baca tadi, ini menyangkut iman. Ini juga Ibrani pasal 5 ayat 12 menyangkut iman. Sekarang ini menyangkut hal-hal yang bersifat praktis. Oke. Mari kita perhatikan ayat 24. Ayat 24. Ibrani pasal 10. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Elia. Dia tidak cuma bilang, oke, kamu tenang sajalah, pergilah, saya berikan kamu kuasa. Enggak. Dia kasih makan. Dia kasih air. Kebutuhan basic dari Elia saat dia mengalami kehausan dan kelaparan adalah makanan dan minuman. Press together. Ayat 24. Marilah kita selalu memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang kedua, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah kita. Ya, seperti yang dia biasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Perhatikan kalimat terakhir, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow, luar biasa ya. Ini hal-hal praktis. Jadi setelah dia memberikan keteguhan pada iman, dia memberikan instruksi bagaimana melayani orang lain. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat 21 sampai 25 tadi. Kita mempunyai seorang imam besar. Apa fungsi dari imam besar? Mediator. Mediator. Mediator antara siapa dengan siapa? Mediator antara kita yang berdosa yang sedang mengadakan perjalanan dengan Allah. Imam besar kita. Kalau imam besar kita melayani kita di sorga sekarang ini dalam periode pre-advent judgment, maka implikasi praktis bagi orang yang dilayani oleh imam besar adalah kita saling melayani satu sama lain. Kita harus saling melayani. Dan saya tadi malam
2 malam ini saya mendoakan orang-orang yang saya sudah doakan kemarin 2 hari lalu. Dan bukan cuma itu, hari ini sesudah saya selesai program ini, saya harus pergi ke penjara dengan istri saya. Akhir tahun ini kami menggunakan waktu untuk melayani orang yang disingkirkan. Jam 11 waktu Indonesia Timur, kami akan berangkat ke penjara untuk membawa banyak hal yang kami lakukan di sana. Jadi kita tidak hanya beriman, tidak hanya mengadakan pertemuan, tapi kita juga melayani orang yang membutuhkan uluran tangan. Press together. Jadi, kesimpulan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan menurut nasihat Rasul Paulus? Pertama, harus memiliki kepekaan terhadap suara Allah setiap hari. Dunia kita ini dunia yang bising. Bising karena teknologi. Minta maaf kalau ada orang muda di sini. Tapi pengamatan kita di Manado, orang muda di gereja memuja para dewanya di setiap hari Sabat dengan bermain HP. Sehingga mereka sangat kecil kemungkinan memiliki kepekaan terhadap suara Allah dalam berbagai aktivitas rohani. Dan bukan cuma orang muda, orang tua lagi begitu. Ada waktu luang, nonton YouTube. Contoh-contoh ini yang membuat kita tidak lagi memiliki kepekaan terhadap suara Allah. Kita harus memiliki, yang kedua, kita harus memiliki iman yang teguh berdasarkan firman Allah. Kita bukan nabi seperti Elia. Kalau kita bukan nabi, Elia saja bisa memiliki iman yang runtuh oleh karena persoalan dia dihadapi, apalagi kita. Jadi, betapa seriusnya kita bergaul dengan Allah setiap hari. Untuk mempertahankan iman kita, kita harus memiliki iman yang teguh berdasarkan firman Allah. Yang ketiga, kita peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain. Mari kita sensitif terhadap orang-orang membutuhkan uluran tangan kita. Apapun, kita tidak perlu menjadi kaya atau menunggu jadi kaya untuk membantu orang lain. Saya kasih tahu pada saudara-saudara, kalau saya pulang kampung, saya rasa tempat yang paling bahagia dibandingkan saya pergi ke hotel kalau hari libur. Di kampung halaman, di kampung yang sangat isolated di daratan Floresan. Saya bahagia sekali. Kenapa? Mereka itu tidak pernah melihat uang 50.000. Anak-anak muda, orang-orang tua. Kita kasih aja uang 20.000, mereka senang. Apalagi 50.000. Itulah yang membuat saya bahagia dan keluarga saya. Saya bilang, kalau kita ada waktu selalu dari Manado, kita akan terus ke Bali dan seterusnya ke Flores. Sisihkan waktu untuk 1 bulan atau 3 minggu bergaul bersama-sama mereka. Membuat charity clinic. Press together. Iman kita dan apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin saya tidak tahu apakah Om Alex Rantung ada di sini dan Tante Neti. Beliau-beliau ini kenal dengan ibu ini. Ibu inilah yang memperkenalkan kebenaran kepada saya. Dia bukan pengajar. Dia betul. bukan pengajar. Perawat. Dia bukan seorang pendeta. Bukan penginjil literatur. Bukan Dia orang yang dia bukan orang hebat. Dia seorang perawat. Memperkenalkan kebenaran kepada saya yang tinggal di seminari bertahun-tahun. Dan dia mengajar menurut caranya sendiri sebagai seorang perawat. Tetapi apa yang dia lakukan terhadap saya bukan saja mengajar, tapi dia melakukan hal-hal yang luar biasa yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Keramah tamahannya, mengundang kita makan, terlibat dalam berbagai aktivitas, itulah yang membuat saya memiliki persepsi bahwa inilah iman yang sesungguhnya. Ibu Evi Kainama, waktu itu Wakil Direktur Bidang Keperawatan Rumah Sakit Advent Bandung. Dialah oknum, orang, entity yang memperkenalkan kebenaran dalam format press together.
Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita memuliakan Allah dalam hidup kita setiap hari dengan melakukan dua hal itu. Mengimani, setia kepada Allah, dan melakukan. Saudara-saudaraku sekalian, saya memutar lagu ini dengan judul Mulialah Allah. Ini dia punya syair. Ku datang hampiri takhtamu, bersujud menyembah Engkau Tuhan. Mulialah Engkau, mulialah namamu di bumi, di sorga, dan selama-lamanya. Kenapa saya mau putar lagu ini? Lagu ini ditulis oleh bekas mahasiswa dari Pendeta Stephen Rantung. Dan penyanyinya juga adalah bekas seluruh mahasiswa dari Pendeta Stephen Rantung. Mereka itu semua sekarang ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pimpinan daerah, ketua daerah, dan head departemen. Dan bahkan ada head departemen di UNI, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pimpinan di Freeport. Itu semua adalah bekas mahasiswa dari Pendeta Stephen Rantung. Saya akan memutar lagu ini. Oh, sorry. Saya harus, I hope it is okay. Oke. Oke, saya bisa. Ku datang hampiri tahtamu, bersujud menyembah Kau Tuhan. Ku datang tersungkur di hadapan-Mu, beri hormat dan puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah namamu di bumi, di sorga, selamanya. Bersujud di bait-Mu yang kudus, ku memuji-muji namamu Tuhan. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, segenap jiwaku. Selalu nyanyikan kasih setiamu
setia Tuhan selama-lamanya. Oh, betapa mulia nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Sungguh ajaib kasih-Mu, ya Tuhan. Tiada kata dapat melukiskannya. Kau rela tinggalkan sorga dan segala keindahannya. Datang ke dunia ini menderita, mati bagiku di bukit Kalvari. Oh, sungguh besar karya-Mu ya Tuhan, selamatkanku. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Allah doa saya pagi ini. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita tiba pada diskusi atau pertanyaan yang ada. Jika ada hal-hal yang kita boleh tambahkan atau kita perlu tanya, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Oke. Pendeta Rantun. Ya, Pendeta Rantun. Oke, sorry kita sering suka menyampaikan pengalaman. No problem. Yang sangat penting, bagaimana Elia, sekalipun ia mendapatkan begitu hebat pertolongan Tuhan, tetapi ia pernah juga lemah imannya. Saya ingin untuk bagikan sedikit, mungkin sudah tahu pengalaman kami ini.
Kami menghadapi aniaya dan lain sebagainya. Sehingga saya harus melarikan diri dari Benoni datang ke dekat di Amarasi ini. Oleh karena mereka membongkar bangsal ceramah kami, mereka coba untuk membunuh, dan saya harus melarikan diri dari Benoni datang ke Poti. Dan akhirnya saudara ketahui, rumah kami terbakar. Sudah tahu ceritanya. Di saat mana rumah kami terbakar, maka iman saya agak lemah, luntur. Akhirnya saya berdoa dan bisikan kuasa kegelapan lebih kuat yang mengatakan, tinggalkan pekerjaan ini. Kalau tidak, engkau akan mati oleh karena aniaya. Saya pergi kepada istri saya, Nettie Hendricks ini, menyampaikan rencana tinggalkan pekerjaan. Tapi saya sangat bersyukur karena istri saya, Nettie Hendricks Rantung ini, memberikan semangat bagi saya untuk bekerja terus. Jangan putus asa, maju terus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan saya sangat bersyukur oleh karena dorongan istri dapat melayani pekerjaan Tuhan, baik di Timur, Kalimantan, Jakarta, Uni Barat, Uni Timur, sampai ke divisi, dan setelah sudah pensiun dipanggil lagi untuk bekerja di Washington Conference. Akhirnya kami pensiun pada saat mencapai usia 75 tahun di dalam layanan pekerjaan Tuhan, 52 tahun lebih. Ini adalah dorongan istri dan tuntunan Roh Kudus bagi kami untuk tetap setia di dalam pelayanan ini. Amin. Thank you, Amin. yang indah. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi mungkin yang mau didoakan? Pertanyaan atau tambahan? Ada yang dari Zoom, Dek? Dari live stream? Silakan keluarga Simatupang. Oh, Mas ada. Silakan. Saya bukan bertanya ataupun menerangkan, saya sangat terharu dengan pelajaran dan pengalaman daripada Kedengaran. saya sangat terharu dan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Pendeta Blasius. Dan hati saya benar-benar tergugah. Saya berterima kasih atas kesaksiannya yang benar-benar menggugah hati saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin yang dari live stream, Dek, ada? Yang pertanyaan atau tambahan? Tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream, Kak. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk pada kesaksian dan doa. Mungkin ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama. Kami persilakan. Mungkin yang dari live streaming, dari Zoom terlebih dahulu dan diikuti oleh live streaming. Kita akan doakan Pendeta Kesaulia yang lagi sakit. Sakit lagi dia. Sakit, ada kena COVID katanya. Jadi kita tolong doakan. Iya. Tapi dia di rumah sakit, katanya Tante Pendeta baik-baik, so far masih baik-baik. Jadi ke rumah saya, di rumah saja ya. Di rumah sakit, ada di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Kalau Tante Pendetanya yang di rumah. Jadi kita akan doakan. Ada lagi? Yang dari Zoom. Kalau tidak ada, mungkin yang dari live streaming deh ada. Ada silent request dari keluarga lelaki senior.
dan juga permintaan doa dari Tante Tine PS, katanya tolong doakan dalam pergumulannya. Oke. Dan juga dari Evi Angelo, Kak. Keluarga Evi Angelo ada silent request. Baiklah, kalau masih ada lagi yang dari Zoom mungkin? Kalau sudah tidak ada, kami mengundang sekali lagi Pendeta Blasius Abid untuk dapat memimpin kita di dalam doa. Kami Ya, persilakan. sebelum saya berdoa, Aha. minggu ini adalah minggu doa bagi saya karena assignment yang diberikan oleh Pendeta Sefer Rantung. Jadi doa yang kita usulkan di sini kami selalu sisipkan dalam doa keluarga kami dan pribadi saya. Semua nama-nama yang disebutkan. Jadi kita hanya berharap setiap hari kita akan mendengarkan informasi sukacita tentang kesembuhan dari saudara-saudara yang selalu kita doakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kekal, terpujilah namamu karena kebesaranmu, karena kuasamu yang tak dapat dibayangkan. Kuasa yang besar itu bekerja selama kurang lebih 6.000 tahun ini atas orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, kami komunitas kecil berkumpul di Zoom ini bersama-sama dengan mereka yang menonton melalui live stream. Kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, tapi penuh dosa. Mohon kesucian kuasa Tuhan untuk menyucikan kami dari segala noda dosa. Agar doa-doa yang kami panjatkan sejak hari Minggu, Senin, Selasa, dan bahkan hari ini layak diterima oleh Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu mau menyerahkan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan masih memiliki permintaan yang sama dari audiens dan pendengar di Zoom maupun live stream. Kami berdoa secara khusus Ibu Eti Sumanti yang sudah kami doakan berkali-kali selama minggu ini. Ibu Jane Rononowo dan juga hamba Tuhan Pendeta Saulia yang menurut berita di rumah sakit. Kami mohon mujizat kesembuhan dari Tuhan. Berikanlah mereka semua ini kuasa untuk disembuhkan. Dan beberapa dari saudara-saudara kami, seperti Ibu Profe Naomi Asa dan Evi Angelo, memiliki silent request. Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka. Kau tahu kerinduan mereka. Kau tahu juga harapan mereka. Kami di sini berdoa, jawablah pergumulan mereka Tuhan. Seturut dengan kesetiaan mereka kepadamu dan seturut dengan kemurahan-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga lelaki senior. Mereka memiliki silent request yang sama. Dan demikian juga Tine, Ibu Tine. Tuhan, tolonglah mereka semua ini. Kami percaya, didoakan berkali-kali, baik oleh keluarga maupun kami sebagai umat Tuhan di sini, akan diubahkan menjadi mujizat kesembuhan. Tuhan, tolonglah mereka. Dan juga pada hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk kami yang ada di Zoom ini. Baik yang sudah lanjut usia, maupun mereka yang masih aktif dan keluarga mereka masing-masing, serta orang-orang muda. Tuhan, peliharalah kami semua. Kami berada di akhir zaman. Masih berpijak di planet bumi yang penuh tantangan, penuh cobaan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allah masih dan akan terus bersama-sama dengan kami dalam pergumulan kami masing-masing. Jadikan kami sebagai pemenang hidup dalam perjuangan kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang menonton secara live stream. Tuhan, pelihara mereka semua, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia.
kuasa yang sama bekerja atas umat-umat Tuhan ini. Inilah doa kami pagi ini. Jawab Tuhan, jawab seturut dengan kemurahan-Mu dan seturut dengan kesetiaan kami kepadamu. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di waktu yang sama dengan pembahasan yang lebih mendalam tentang sekolah Sabat, khususnya kitab Ibrani yang akan dipimpin oleh Pendeta Blasius Amin Abid. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada.